Dua veteran UFC yang sebelumnya juga pernah saling bentrok di oktagon dalam perebutan gelar sabuk BMF yang pertama, Jorge Masvidal dan Nate Diaz, akan kembali saling menunjukkan siapa yang masih terkuat di antara mereka. Namun pertunjukan mereka ini tidak digelar di oktagon atau menggunakan gaya pertarungan MMA, melainkan keduanya akan kembali berjibaku di atas ring tinju yang akan digelar pada hari Minggu mendatang dengan durasi pertarungan selama 10 ronde. Keduanya bertarung di acara kartu utama kelas berat ringan dan digelar di Honda Center Anaheim, California. Diaz dan Masvidal merupakan dua bintang UFC terbesar di era mereka. Telah berpisah dengan promotor tersebut. Diaz adalah agen bebas dan Masvidal mengumumkan pengunduran dirinya tahun lalu. Namun bagi Diaz, dia harus meminta persetujuan dari UFC untuk mengikuti pertarungan ini karena masih terikat kontrak. Setelah sebelumnya petarung 39 tahun ini juga menerima izin untuk pertarungan tinjunya melawan Jake Paul, meski di pertarungan itu The Gangster mengalami kekalahan dengan keputusan mutlak. Di sisi lain, Masvidal yang juga saat ini berusia 39 tahun, memiliki satu pertandingan tinju profesionalnya di sepanjang karir tarungnya. Namun pertandingan ring tinjunya itu terjadi hampir 2 dekade lalu, dengan mengalahkan Joseph Benjamin dalam keputusan mayoritas 4 ronde pada tanggal 28 Juni tahun 2005. Kemenangan yang lalu itu akan menjadi keunggulan sepihak bagi Masvidal. Selain di dunia MMA, Jemret selalu dianggap sebagai pemukul yang lebih unggul dibandingkan dengan Diaz, yang lebih dianggap sebagai seorang grappler dan pegulat elit. Bahkan ketika Diaz mampu menggunakan keterampilan tersebut, dia tetap mendapatkan pelajaran penting dari lawan-lawannya. Hal ini disebabkan karena dia selalu mengalami kerentanan ketika dia menerima pukulan, dan tampaknya di pertarungan tinju kali ini yang sama sekali tidak mengandalkan serangan grappling melainkan pukulan. Apakah Masvidal sanggup untuk memberikan pelajaran selanjutnya kepada Diaz? Lebih baik kita saksikan nantinya aksi dari kedua veteran UFC ini di ring tinju. Beneil Dariush adalah petarung penerima penghargaan komunitas Forrest Griffin di tahun ini, di mana dia diakui sebagai atlet UFC yang melakukan upaya sukarela dan amal yang telah dilakukannya lebih dari yang seharusnya. Dua pertarungan terakhirnya mengalami kekalahan beruntun dari Charles Oliveira dan Arman Tsarukyan. Namun Dariush masih merupakan pemain kunci di divisi kelas ringan. Meski tidak bertarung sejak Desember 2023 dari kekalahan terakhirnya tersebut, Dariush berharap bisa kembali ke oktagon di akhir tahun ini. Namun cedera ringan masih menjadi satu upaya yang harus diakhirinya. Saat ini aku hanya fokus pada pemulihan. Aku mengalami cedera kecil di sana-sini. Aneh karena cedera itu baru saja muncul baru-baru ini. Aku merasa hebat dan aku pikir aku akan bisa bertarung di musim panas. Sekarang aku mengalami satu hal kecil di sini, satu hal kecil di sana, dan itu membuat Anda terpuruk. Aku benar-benar ingin bertarung di suatu tempat di akhir tahun, tapi aku tidak tahu pasti. Itu semua tergantung pada cedera, kata Dariush kepada media termasuk Kickside Press pada upacara pelantikan UFC Hall of Fame tahun ini. Ditanya tentang peluang Tsarukyan melawan juara Islam Makhachev, Beneil Dariush memiliki peluang yang sedikit berpihak kepada sang juara Islam Makhachev. Aku pikir dia punya peluang bagus melawan Islam, tapi aku lebih suka Islam. Kemungkinannya 60-40 atau 55-45. Ini akan menjadi pertarungan yang ketat. Aku hanya berpikir Makhachev lebih baik dalam menghemat energi, katanya kembali kepada media. Kelihatannya mantan juara kelas ringan Charles Oliveira dalam waktu dekat ini akan kembali memasuki oktagon. Pasalnya mantan juara featherweight Alexander Volkanovski telah mengumumkan rencananya untuk kembali ke kelas ringan jika dia tidak dapat mengamankan comeback cepat di kelas bulu. Dan mantan juara itu telah mengungkapkan satu nama untuk rencana pertarungan comebacknya dengan melawan The Bronx. Volkanovski, mantan pemegang gelar kelas bulu tak terbantahkan dan mantan petarung nomor 1 pound for pound, telah absen dari arena sejak dia menjadi headline UFC 298 pada bulan Februari lalu, setelah mengalami kekalahan KO yang mengejutkan dari petarung tak terkalahkan Ilia Topuria dalam pertarungan gelar. Jadi jika tidak ada pertarungan perebutan gelar hingga tahun depan untukku, maka aku butuh sesuatu yang menarik, mungkin Charles Oliveira.
Ada yang lain, tetapi aku pikir Michael Chandler akan terus menunggu Conor McGregor, dan aku pikir Dustin Poirier dan Justin Gaethje juga ingin menunggu sebentar. Tidak ada seorang pun di kelas bulu yang menarik minatku atau yang belum pernah aku lawan, dan mereka mengatakan pertarungan berikutnya di sana adalah perebutan gelar. Katanya seperti yang dikutip dari Low Kick MMA. Namun saat mengetahui sang juara kelas ringan Islam Makhachev mampu mengalahkan Dustin Poirier, Volkanovski malah berpindah dari rasa ketertarikannya untuk melawan The Diamond. Terlebih lagi setelah muncul kabar yang beredar jika Poirier akan melakukan satu kali pertarungan lagi sebelum akhirnya dia benar-benar pensiun total dari UFC. Aku ingin pertarungan yang seru di kelas ringan dengan Charles Oliveira, namun aku lebih menantang Dustin Poirier setelah pertarungannya dengan Islam Makhachev. Aku pikir dia orang hebat dan kami sedang akur. Dia orang yang baik dan jelas. Dia adalah pertarungan yang sangat menyenangkan. Masih ada sejarah di sana dengan lawan yang sama karena dia dulu pernah bertarung di kelas bulu. Katanya lagi melengkapi pembicaraannya kepada Freestyle Binda. Pesaing divisi kelas bantam yang hingga kini masih juga belum terkalahkan, Umar Nurmagomedov, akan memulai pertarungannya kembali setelah sebelumnya potensi pertarungan yang gagal dengan lawan yang akan dihadapinya nanti di UFC Abu Dhabi yang akan digelar pada tanggal 3 Agustus mendatang. Cory Sandhagen akan kembali menjadi teman dan sahnya. Dari hasil kemenangan dari kedua petarung ini bagi Sandhagen yang saat ini menduduki peringkat kedua daftar penantang di kelas bantam, dipastikan akan menuju tembakan gelar jika Dvalishvili masih juga belum terkonfirmasi secara resmi sebagai pertahanan gelar yang berikutnya bagi Sean O'Malley. Sementara bagi Umar yang saat ini berada di peringkat ke-10 penantang, mungkin masih akan memerlukan satu pertarungan lagi, meskipun sebelumnya Dana White sempat menegaskan siapapun dari kedua pesaing ini akan menuju tembakan gelar. Meskipun belum memastikan tembakan gelar yang berikutnya jika meraih kemenangannya di UFC Abu Dhabi yang akan digelar pada 3 Agustus yang akan datang, namun pesaing yang baru muncul di Octagon, Raul Rosas Jr., telah mengakuinya jika Umar akan menjadi pemegang mahkota di divisi mereka, kelas bantam. Ketika ditanya seperti apa harapannya terhadap kondisi gambaran gelar saat dia tiba, prospek Meksiko Amerika itu menyebut Umar Nurmagomedov sebagai orang yang diyakininya akan membawa mahkota itu ke tangannya. Pesaing 20 tahun yang masih memiliki satu kekalahan ini meyakini jika Nurmagomedov yang akan membawa gelar itu nantinya. Namun menurutnya kembali gelar itu akan diambilnya dari tangan bintang Dagestan tersebut. Aku melihat diriku akan memenangkan pertarungan berikutnya di Spire, dan itu akan membuat aku semakin dekat dengan sabuk juara. Tergantung pada seberapa sering aku bisa bertarung dan siapa yang bisa aku lawan. Aku rasa aku bisa segera menang. Mungkin akhirnya nanti aku akan melawan Umar Nurmagomedov. Aku rasa dia akan merebut sabuk juara saat aku sampai di sana. Katanya menegaskan bahwa dia mampu mengambil alih sabuk dari tangan Umar Nurmagomedov seperti yang dijelaskannya di MMA Crazy. Dan kelihatannya peluang menjadi juara divisi kelas bantam ini sangat dinantikan juga oleh Khabib Nurmagomedov sebagai sepupu dari Umar Nurmagomedov. Buktinya mantan juara kelas ringan yang tak terkalahkan ini tengah bergegas untuk kembali berada di sudut ring Umar Nurmagomedov. Klaim ini berasal dari pemberitaan yang dikutip dari laman media Rusia Championat yang menjelaskan jika junior sebutan Khabib kepada Umar telah mendekati pertarungannya, dan kemudian dari perintah sang legend mereka akan tengah mempersiapkan segalanya sebulan sebelum menuju pertarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.